Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Hudaibi, NIM 18 14 10 210 akan menjawab pertanyaan soal 10A. Yang pertama yaitu ada tentang regulator dan pengelolaan pasar modal. Yaitu bahwa setiap kita berinvestasi di pasar modal, maka ada badan pengawasnya. Tujuannya adalah untuk mengawasi, menyelenggarakan, melindungi investor. Siapa sih mereka? Yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 22 November 2012, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK ini, yang didirikan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, lembaga yang dimulai berfungsi pada tanggal 31 Desember 2012 ini berperan menggantikan fungsi dan tugas serta wewenang pengaturan pasar modal yang selama ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal serta lembaga keuangan. Nah, untuk lembaga ini sendiri yang ada di pasar modal itu atau Self-Regulatory Organization atau SRO, yaitu suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan penerapan aturan regulator di industri pasar modal. SRO ini memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi pelaku pasar modal sebagai fungsi pengawasan untuk mencegah praktik perdagangan yang dilarang. Nah, lembaga SRO di pasar modal Indonesia adalah yang pertama yaitu ada Bursa Efek, yang dimana pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan perdagangan efek di antara mereka. Yang kedua ada KPEI atau Clearing Penjamin Emisi Indonesia, yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang ketiga yaitu ada KSEI atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian yang tersentralisasi bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Yang terakhir yaitu ada SIPF atau Indonesia Security Investment Protect Fund, penyelenggara dana perlindungan pemodal atau yang dimaksud adalah perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal. Dalam hal ini diamanatkan kepada Indonesia SIPF. Untuk soal yang kedua yaitu sebutkan perbedaan pasar sekunder dan pasar perdana. Yang pertama yaitu perbedaannya, pasar perdana itu harga saham tetap, terus tidak ada komisi karena perdana. Yang ketiga, dibuka untuk transaksi pembelian saham. Yang keempat, pemesanan dapat dilakukan melalui agen penjual. Yang kelima, jangka waktu penjualan yang terbatas. Sedangkan pasar sekunder itu yang pertama, harga saham berfluktuasi atau naik dan turun sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Yang kedua, ada komisi. Yang ketiga, ada pembelian dan penjualan saham. Yang keempat, ada pembelian dan pemesanan dapat dilakukan melalui broker ya. Yang terakhir ada jangka waktu yang tidak terbatas. Untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan mengenai akad pemberian kuasa atau akad wakalah. Nah, akad wakalah ini merupakan suatu perjanjian yang menyepakati adanya perlimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua dalam hal